emosi. Emosi merupakan respon psikologi yang kompleks, meliputi perasaan, pikiran, dan reaksi fisik. Menurut berbagai jurnal psikologi, emosi bisa didefinisikan sebagai satu pengalaman subjektif. Emosi adalah pengalaman pribadi yang bervariasi dari individu ke individu. Setiap orang dapat merasakan dan mengekspresikan emosi dengan cara yang unik. 2. Reaksi terhadap stimulasi. Emosi sering dipicu oleh kejadian tertentu, baik internal seperti ingatan maupun eksternal seperti lingkungan. Fungsi adaptis. Emosi memiliki fungsi yang penting dalam membantu individu beradaptasi dengan lingkungan. Misalnya, rasa takut dapat mendorong seseorang untuk menghindari bahaya. Emosi dasar manusia. Emosi dasar manusia adalah reaksi psikologis yang universal dan muncul sebagai respon terhadap pengalaman tertentu. Ada beberapa emosi dasar yang sering diidentifikasi, antara lain 1. Kebahagiaan. Emosi positif yang muncul ketika seseorang mengalami sesuatu yang menyenangkan atau memuaskan. 2. Kesedihan. Emosi yang muncul akibat kehilangan, kekecewaan, atau pengalaman negatif lainnya. 3. Ketakutan. Reaksi terhadap ancaman atau bahaya, baik yang nyata maupun yang tidak dirasakan. 4. Kemarahan. Emosi yang muncul sebagai respon terhadap frustasi atau ketidakadilan. 5. Kejutan. Respon terhadap sesuatu yang tidak terduga, bisa positif atau negatif. 6. Kejijikan. Emosi yang sering muncul sebagai reaksi terhadap sesuatu yang dianggap tidak bersih atau tidak menyenangkan. Aspek atau komponen emosi. Aspek kognitif melibatkan penilaian atau evaluasi terhadap situasi yang memicu emosi, misalnya bagaimana seseorang memahami atau menafsirkan sebuah peristiwa bisa mempengaruhi emosi yang muncul. 2. Aspek fisiologis merujuk pada reaksi tubuh yang terjadi saat merasakan emosi, seperti detak jantung yang meningkat, pernafasan yang cepat, atau perubahan hormon. Ini adalah respon otomatis yang berhubungan dengan sistem saraf otonom. 3. Aspek ekspresif terkait dengan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap suatu, misalnya tersenyum saat berbahagia atau kerutan dahi saat marah. 4. Aspek perilaku menunjukkan bagaimana seseorang bertindak sebagai respon terhadap emosi. Ini bisa berupa tindakan positif seperti membantu orang lain saat merasa bahagia, atau tindakan negatif seperti berkonflik saat marah. 5. Aspek subjektif merupakan pengalaman pribadi yang unik dari setiap individu terhadap emosi. Setiap orang dapat merasakan dan mengekspresikan emosi dengan cara yang berbeda. 6. Aspek sosial mengacu pada bagaimana emosi mempengaruhi interaksi sosial dan hubungan antar individu. Emosi seringkali berfungsi sebagai sinyal bagi orang tentang bagaimana seseorang merasa. Penilaian kognitif dan emosi. Penilaian kognitif dan emosi adalah dua aspek penting dalam memahami bagaimana individu memproses informasi dan merespon pengalaman. Penilaian kognitif merujuk pada proses mental yang digunakan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi informasi. Penilaian emosi. Penilaian emosi adalah proses bagaimana individu merasakan dan mengekspresikan emosi dalam berbagai situasi. Emosi ditunjukkan melalui perilaku dan komunikasi. Dampak emosi manusia. Dampak emosi manusia dapat mempengaruhi 1. Kesehatan fisik. Emosi negatif seperti stres dan kecemasan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan gangguan pencernaan. Sebaliknya, emosi positif seperti kebahagiaan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 2. Kesehatan mental. Emosi yang tidak terkelola dengan baik dapat berkontribusi pada gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Dukungan emosi dari orang lain dapat membantu mengatasi ketentangan mental. 3. Hubungan sosial. Emosi berperan penting dalam interaksi sosial. Ekspresi emosi yang dapat memperkuat hubungan, sementara emosi negatif dapat menyebabkan konflik. Keterampilan dalam membaca emosi orang lain, empati, sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat. Manajemen emosi merujuk kepada proses mengenal, memahami, dan mengendalikan emosi kita sendiri dan emosi orang lain. Ini adalah kemahiran penting dalam kehidupan pribadi dan profesional. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengurusan emosi. 1. Mengenali emosi.
kesadaran diri, mengenal pasti, dan memahami emosi yang kita rasa. Ini boleh dilakukan melalui refleksi diri atau jurnal emosi. Tanda-tanda fisika: memperhatikan reaksi tubuh seperti degupan jantung yang meningkat atau ketegangan otot. 2. Memahami emosi. Puncak emosi: kenali pasti apa yang mencetuskan emosi tersebut. Ini boleh membantu dan memahami situasi yang perlu diatasi. Konteks emosi: memahami bagaimana situasi sosial dan budaya mempengaruhi perasaan kita. Mengendalikan emosi. Strategi penggunaan stres: menggunakan teknik seperti meditasi, pernafasan dalam, atau senam untuk menenangkan diri. Ekspresi emosi: belajar cara mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat, termaksud komunikasi yang jelas dan jujur. Yang keempat, empati: memahami emosi orang lain, mampu mengenali dan merasakan emosi orang lain yang membantu dalam membina hubungan yang lebih baik. Tindak balas yang sesuai: menjawab emosi orang lain dengan cara yang menunjukkan sokongan dan pemahaman. Latihan dan pengembangan: pengembangan diri, mengambil bagian dalam sebengkel atau latihan mengenai kecerdasan emosi, membaca dan belajar buku dan sumber dalam talian tentang pengurusan emosi dapat membantu memperdalam pemahaman.